Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Purnamasari dari Prodi D3 Rekam Medis, NIM 22132565. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Apa yang terjadi pada makanan yang kita makan? Yuk kita belajar sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Organ-organ pencernaan manusia. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. 1. Rongga mulut. Bagian makanan dicerna di rongga mulut. Bagian-bagian rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase iliatin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase atau tialin berfungsi untuk mengubah amidum menjadi maltosa sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. A. Gigi manusia. Gigi di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Gigi seri, 2. Gigi taring, dan 3. Gigi geraham. Gigi seri berbentuk pahat, berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berbentuk lancip dan runcing, berfungsi untuk menusuk dan mengunyah makanan. Gigi geraham berbentuk rata, bergerigi, berfungsi untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi. A. Jumlah gigi pada anak-anak. Gigi pada anak-anak berjumlah 20 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham. B. Jumlah gigi pada orang dewasa. Gigi pada orang dewasa berjumlah 32 buah, terdiri 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 20 gigi geraham. Perbedaan gigi anak dan dewasa. Gigi pada anak-anak masih berupa gigi susu. Gigi pada orang dewasa berupa gigi tetap atau permanen. Bagian-bagian gigi. Bagian-bagian gigi terdiri dari 1. Mahkota gigi, 2. Leher gigi, 3. Akar gigi. Bagian terluar mahkota gigi dilapisi oleh email gigi. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Menuju kemana makanan setelah dikunyah di rongga mulut? 2. Kerongkongan atau esofagus. Ya, benar. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Kerongkongan. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Gerak peristaltik adalah gerak mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. 3. Lambung. Lambung terdiri dari otot kardia, kerongkongan, pintu lambung, bawai, katup pilori, usus, 12 jari, lapisan dalam, pupa, tubuh lambung, serabut otot, serabut saraf pelintang, lapisan mukosa, dan lapisan submukosa. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. 1. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. 2. Pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari asam klorida atau HCl, berfungsi membunuh bibit
bibit penyakit yang masuk bersama makanan. 2. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. 3. Enzim renin berfungsi mengumpulkan protein susu menjadi kasein atau dengan bantuan kalsium. 4. Usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Usus halus terdiri dari satu usus 12 jari, panjangnya sekitar 1/3 meter. Di dalam usus 12 jari terdiri pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim seperti pencernaan seperti 1. Enzim amilase berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. 2. Enzim tripsin mengubah pektin menjadi asam amino. 3. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu ada antara lain 1. Mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. 2. Memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. 2. Usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya, yaitu 1. Enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. 2. Enzim sukres berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. 3. Enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. 2. Usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut villi. Di bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Pada ujung usus halus terdapat umbai cacing atau usus buntu. Kegunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar. Agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. 5. Usus besar atau kolon. Pada usus besar sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja atau fases terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. 6. Anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.